Pak, maaf lahir batin Pak, minal Oke, aidin wal minal aidin wal oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua dengan hari kemenangan. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi, keluarga, dan atas nama pemerintah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Mari kita manfaatkan momen Idul Fitri ini untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi, dan memperkuat persatuan sebagai satu bangsa di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi. Marilah kita terus perkuat kebersamaan kita sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia. Mari kita bekerja lebih keras, saling membantu, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih adil, lebih sejahtera, lebih kuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita sekalian dan senantiasa melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi dia ucapan selamat Idul Fitri dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Dalam ucapannya, Pak Prabowo mengingatkan dan mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum Idul Fitri sebagai kesempatan untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi, dan juga memperkuat persatuan sebagai satu bangsa. Selain itu, Presiden Prabowo juga mendorong seluruh elemen bangsa untuk bisa terus bekerja lebih keras. Dan menutup pesannya, Presiden Prabowo memanjatkan doa agar seluruh amal ibadah umat Islam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta bangsa Indonesia senantiasa diberikan rahmat, keberkahan, dan juga kekuatan untuk melangkah ke depan. Tadi dalam gelaran Gria, Presiden Prabowo Subianto juga turut berjabat tangan dan bersilaturahmi langsung bersama dengan masyarakat yang hadir. Masyarakat yang datang betul-betul merasa bersyukur dan juga terharu. Bahkan tadi kita sempat melihat bagaimana mereka yang sudah mengantri sejak pagi hari memanfaatkan momen spesial ini betul-betul bisa berdekatan secara langsung tanpa jarak bersama dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden juga
menyapa seluruh masyarakat yang sudah hadir dan bersyukur juga bagaimana masyarakat betul-betul antusias dan dalam momen yang fitri ini bisa betul-betul bersama-sama, bersilaturahmi, bermaaf-maafan, dan membuat perayaan Hari Raya Idul Fitri ini menjadi lebih indah lagi bagi masyarakat Indonesia. Tentunya kita berharap momentum ini bukan hanya menjadi sebuah perayaan semata, namun juga bisa terus berlanjut menjadi penguat bagi kita semua, menjadi semangat kebersamaan dalam bernegara. Halo semua, selamat datang kembali di akun saya. Mari kita review komentar-komentar para netizen terkait pertemuan silaturahmi Bapak Presiden kita Prabowo dan mantan Presiden Pak Joko Widodo. Luar biasa, seharusnya memang seperti itu, menyambung silaturahmi dengan ex-presiden adab yang mulia Islam sejati. Baru sekarang Presiden bisa dekat dengan semua mantan Presiden. Selamat ya Pak, yang rukun, karena kalian rukun rakyat senang berarti pengganggu kecapaian Indonesia cepat makmur, begitu loh bro. Mantap Presiden Prabowo Subianto harus kompak dengan mantan Presiden Joko Widodo untuk Indonesia maju. Luar biasa, semoga terus harmonis untuk bangsa ini, amin. Prabowo kan muridnya Jokowi, ya harus hormatlah. Mantap, Indonesia makin kompak. Majikan memang perlu dimuliakan, jangan durhaka nanti kualat, jangan lupa balas budi. Pak Prabowo orang baik, orang jujur, berani mengakui gurunya di depan publik. Makasih ya Jo, karena lu gue akhirnya bisa jadi presiden. Gue hutang budi banget sama lu, walaupun anak lu juga kagak bisa kerja kayak gua. Dari dulu betapa baik dan lembutnya Bapak mantan Presiden kita Joko Widodo, salut dan patut ditiru orang macam begini. Daripada mantan-mantan presiden lainnya PKI semua pengkhianat bangsa. Sehat selalu dan panjang umur ya Bapak beserta keluarga besar, serta juga Bapak Presiden Prabowo Subianto sekeluarga. Kalau ke sang guru seharusnya sungkem. Benar-benar Pak Prabowo rendah hati. Gentleman sekali. Walau dulu saingan musuh besar, tapi selesai terus saling menghormati, jukir balik pendendam perusuh. Maling ketemu rampok, tambah hebat korupsinya. 11-12 sesuku mereka. Assalamualaikum Bapak-bapak, enak ya pada raya Idul Fitri tahun-tahun 2004 ini sudah 2026, padahal perjanjian semua jangan sampai cerah, dan Pak Prabowo berkata selalu ada jodoh. 2 tahun tidak ada diperdulukan yang sudah berjuang untuk yang duduk itu. Pecah keluarga ini nggak ada peduli. Awal kemajuan sebuah negara, kebersamaan sesama pemimpin, mantap Prabowo Jokowi. Kelompok pembenci semakin galau melihat kebersamaan Jokowi dan Prabowo. Bohir pasti bakal susun rencana berikutnya. Melihat Bapak Prabowo begitu tunduk sekali pada Jokowi, mana mungkin Bapak Prabowo mengungkap kesalahannya Jokowi. Senang lihatnya presiden dan mantan presiden. Mestinya menangkap koruptor judulnya. Kodrune dan Baris yang sakit hati semoga nggak lihat ini, sebab biasanya malah kesurupan.
Presiden berjabat tangan aja sambil nunduk, Jokowi berdiri tegap. Waduh, jangan berharap macam kasus-kasus bisa diadili, dibongkar. Contoh kasus korupsi, penambangan liar, bandara ilegal, pagar laut yang terbaru, penyiraman air keras, dan lain-lain. Melihat fenomena ini aku jadi pesimis. Pelanggaran-pelanggaran bisakah terungkap? Kok presiden yang hormatnya sama mantan presiden? Tidak selamanya kekuasaan itu bertahan, ada kalanya hancur secepatnya. Para pejabat rakus bercampur baur dalam kenikmatan open ini. Aceh ingin merdeka provinsi kaya akan sumber minyak dan gas alam. Kalimantan juga nggak lama ingin merdeka Sumatera Raya. Rakyat sudah bosan dibohongi dengan pemerintah yang jago omong-omong saja. Tambah rusak negara ini. Selamat yang terhormat Presiden Prabowo Subianto, yang terhormat Bapak Joko Widodo dan keluarga. Selamat kedaulatan NKRI tetap utuh. Amin. Tolong nama Bapak bersihkan dari sebutan manusia terkorup nomor 3 dunia versi OCCRP, biar kami yang pernah menjadi rakyat nggak malu. Prabowo selama ke Jokowi agak menunduk, padahal beliau presiden dan umur beliau lebih tua. Betapa adat beliau benar-benar luar biasa. Inilah momen yang sangat menakutkan oleh para orang yang kontra Wowogi. Sebab pada acara Idul Fitri 1447H jelas sikap Prabowo sangat menghormati JKW. Sehingga inilah penampakan yang tak terbantahkan, sinyal-sinyal pragib 2 periode. Kepada yang kontra Wowogi, jangan marah ya, sebab jika lu kemarin sebulan berpuasa maka ibarat sebulan lu ngumpulin debu di bebatuan, terhapus sudah oleh siraman air hujan yang hanya dalam hitungan menit. Rakyat Indonesia sedang menonton orang-orang yang merusak negaranya. Presiden dari Solo disambut oleh Presiden Indonesia. Benar-benar kata Gus Dur. Prabowo presiden yang ikhlas dibodohi tapi penakut. Catat Tribun Media, buzzernya setianya keluarga Mulyono setelah Kompas. Waka-waka yang kudu disambut WO jadi presiden kan karena kelicikan. Joko kalau anaknya nggak ikut jadi wakil ngajari Wowo berapa anggaran yang keluar buat para kacung Amerika. Waka kagak bangga wo dulu gue sempat, tetapi kini bahan ketawa lupa wo siapa yang nyambut wo pulang dijemput di bandara Rakyat Ulama. Berbagai agama kalangan menyambut wo gagal mulu ya gabung sama penipu licik. Waka kagak bangga gua. Baginda yang mulia Raja tiba sampai presiden nunduk. Presiden sekarang Louis dah banyak nipu. Waduh, kelihatan omon-omonnya. Pak Prabowo ketakutan banget dengan Jokowi dari sudut umur, pengalaman pendidikan, kehormatan dan lain-lain jauh lebih mapan. Kok sangat ketakutan kayak seorang bawahan atau kacung? Ada apa sih? Nggak usah takut oleh Jokowi kejawen. Punya ilmu, punya ilmu mistik dan lain-lain. Kalau punya Tuhan yang hidup berseru padanya, semua ilmu itu akan tunduk di bawah kaki orang yang memegang amanat Tuhan. Jangan takut. Menyedihkan. Semoga Jokowi omong-omong secepatnya dipanggil Tuhan ke akhirat. Prabowo Jokowi semakin kompak, korupsi di Indonesia semakin hebat dan merata di segala lini. Mantap.